Pemirsa selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, serangan politik kepada pemerintahan Jokowi dari kubu BPN atau Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi nampaknya tidak berhenti. Kali ini serangan berupa tudingan adanya potensi anggaran bocor yang mencapai 1.000 triliun lebih di APBN dari tahun 2015 hingga 2018. Betulkah APBN kita bocor hingga 1.000 triliun lebih dan apa bukti dari klaim tersebut? Mungkin kita akan simak terlebih dahulu grafis berikut ini. Awal mula tudingan ini berawal dari Capres 02 Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa 25% dari APBN kita atau sekitar 500 triliun rupiah bocor. Ini adalah akibat penggelembungan anggaran atau markup. Nah, tudingan Prabowo kemudian dikoreksi oleh tim ekonominya bahwa kebocoran anggaran mencapai 1.113 triliun selama 2015 hingga 2018 atau sebesar 278 triliun per tahun. Nah, ini disampaikan oleh Haryadin Mahardika yang menyebut kebocoran anggaran tercermin dari turunnya rasio pajak saat Jokowi menjabat mulai tahun akhir 2014 dibandingkan dengan tax ratio atau rasio pajak ketika SBY menyelesaikan masa jabatannya di akhir 2014. Nah, untuk menjawab dua tudingan ini dari Prabowo dan juga dari tim ekonomi BPN, kita simak pernyataan dari Capres 01 Joko Widodo berikut ini. Jangan sampai sudah tanda tangan, sudah semua partai sudah tanda tangan, kemudian baru ngomong 500 triliun bocor. Bocor. Bocor dari mana? Setiap tahun ini mekanisme pemerintahan itu selalu diaudit oleh BPK. Kalau tidak ada yang benar pasti sudah ditangkap oleh yang namanya KPK. Saya yakin Anda tidak sempat menghitung berapa kata bocor tadi yang dilontarkan oleh Pak Jokowi. Namun apabila kita melihat APBN pemirsa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, kita lihat grafiknya bersama-sama. Ini memang trennya agak menurun, kemudian maksud saya meningkat memang APBN. Apabila Anda melihat di angka di warna yang biru awalnya, pendapatan negara kita di tahun 2015 1.793,6 triliun rupiah. Ini terus naik. Begitu pula dengan belanja negara, ini yang berwarna merah juga terus mengalami kenaikan. Sekarang kalau misalnya kita melihat dalam 4 tahun di grafik yang berwarna merah atau di bar yang berwarna merah, apabila dijumlahkan selama 4 tahun kira-kira 8 triliun rupiah belanja negara kita. Nah, apabila dikatakan ada kebocoran sampai dengan 1.000 triliun rupiah, ini dikatakan oleh TKN dan juga oleh Pak Jokowi, ini gede banget atau besar sekali. Sementara Wapres Yusuf Kala mengatakan bahwa kebocoran memang terjadi. Maka dari itu KPK terus menangkap entah itu bupati, wali kota, kemudian DPRD, anggota DPR, dan juga pihak swasta. Karena kasus-kasus korupsi akhirnya juga terungkap oleh penyelidikan dan juga penyidikan KPK. Tapi korupsi jenis ini dari proyek-proyek infrastruktur menurut JK hanya sekitar 7%, 10% paling banter atau maksimal adalah 15% dari nilai proyek. Sehingga yang mengatakan anggaran 25% bocor dari APBN itu menurut JK tidak benar. Nah, tudingan ini apabila Anda ingat juga berubah-ubah pemirsa, perbedaan juga terlihat antara Prabowo dengan tim ekonominya, namun juga menurut Jokowi di tahun 2014 lalu, Prabowo pernah menyatakan bahwa terjadi kebocoran anggaran di APBN mencapai 7.200 triliun rupiah. Nah, angka yang berbeda-beda ini kemudian menganggap bahwa klaim tersebut tidak konsisten dan juga tidak berdasar. Nah, harus diakui apabila kita melihat tax ratio atau rasio pajak perbandingan penerimaan pajak dibandingkan dengan PDB atau pendapatan domestik bruto, memang trennya sedikit menurun di tahun 2016. Kemudian mulai sedikit naik di tahun 2017, kemudian tahun 2018 mencapai 11,5% dan tahun 2019 ditargetkan dalam APBN 2019 mencapai 12,2%. Nah, harus diakui tax ratio ini juga trennya memang menurun, tapi hal ini menurut Dirjen Pajak karena faktor kepatuhan, khususnya penyampaian SPT yang relatif rendah.
Tapi menyatakan tax ratio turun berarti terjadi potensi kebocoran anggaran adalah kekeliruan. Kita coba lihat pernyataan dari tim ekonomi BPN dan juga pernyataan dari Kementerian Keuangan berikut ini dalam grafik. Ini adalah pernyataan konfirmasi antara tim ekonomi BPN, Prabowo Sandi, dan juga Kementerian Keuangan. Tim dari BPN menyatakan kebocoran anggaran tercermin dari turunnya rasio pajak saat Presiden Jokowi menjabat dibandingkan dengan saat masa-masa akhir jabatan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi oleh Nufran Sayurasakti yang merupakan Kabiro Komunikasi dari Kemenq atau Kementerian Keuangan, tax ratio menurun sebagai bentuk kebocoran anggaran jelas keliru, terlalu menyederhanakan masalah dan dapat menyesatkan masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila ada dua klaim dan klaim tersebut kemudian dibantah, benarkah terjadi potensi kebocoran anggaran dalam APBN kita? Kalau misalnya terjadi, apa buktinya? Kita akan membahasnya dengan 4 orang narasumber, namun 2 orang narasumber hadir di studio. Ada Bang Misbakun, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Golkar. Bang Misbakun, selamat malam. Selamat malam pemirsa. Ada juga Pak Wijayanto Samirin, staf sus Wapres bidang ekonomi. Pak Wijayanto, ketemu lagi Pak, selamat malam. Mas Rory. Saya akan menyapa kemudian Mas Derajat Wibowo, Dewan Pakar BPN Prabowo Sandi melalui sambungan telepon. Mas Derajat, apa kabar Mas? Mas Derajat, selamat malam. Baik, nanti kita akan mencoba menghubungi kembali Mas Derajat Wibowo melalui sambungan telepon. Saya akan ke Pak Wijayanto terlebih dahulu. Betulkah terjadi kebocoran anggaran sampai dengan dikatakan 25% 500T, kemudian bahkan ada yang lebih bombastis, 1.113 triliun selama rentang waktu 2015 sampai 2018, Pak? Kalau kita melihat komposisi APBN kita, itu ada begitu banyak anggaran yang dikeluarkan dan itu pemerintah tidak mempunyai discretionary untuk mengkutak-kutik. Misalnya uang untuk subsidi, uang untuk membayar bunga. Karena ini semua sudah dibahas dengan DPR begitu dan semua fraksi setuju. Dan uang untuk gaji. Uang yang ditransfer ke daerah pun sebagian besar untuk gaji. Itu jelas tidak mungkin dikorupsi, tidak mungkin bocor. PNS pasti marah ketika menerima gaji lebih rendah daripada yang seharusnya. Jadi ada begitu banyak komponen yang tidak bisa diketok-ketik. Mungkin hanya sekitar 500 triliun kalau kita memasukkan transfer ke daerah, kira-kira 700 triliun saja dana yang bisa dikutak-kutik. Ada discretionary pemerintah di sini. Ini anggaran untuk belanja modal, anggaran untuk belanja rutin. Nah, kalau kemudian diasumsikan 25% itu kebocoran, itu kan nilainya sekitar 550. Ya. Jelas tidak mungkin 550 hilang dari 750. Tapi ini sebenarnya ada dua klaim yang berbeda, Pak Wijayanto. Kita juga akhirnya harus memisahkan begitu juga, Bang. Terkait dengan klaim Pak Prabowo, kemudian klaim juga dari tim ekonomi BPN. Ada 500 triliun rupiah per tahun, karena asumsinya adalah 25% dari APBN, dan 278 per tahun atau sekitar 1.113 dalam rentang waktu 4 tahun begitu. Ya, 278 pun itu teramat tinggi. Kalau kita lihat ya, sebagian besar dana yang 720 triliun tadi, ini kan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Kita lihat dampak dari APBN beberapa tahun terakhir, luar biasa masif. Apakah kita kemudian masih yakin bahwa sebagian besar dari dana itu dikorupsi? Saya rasa tidak. Saya pikir angka apakah itu 500, 270 itu angka yang exaggerated. Exaggerating, artinya lebay begitu? Artinya menurut saya barangkali tidak disupport dengan bukti yang konkret. Ini artinya kalau tidak disupport dengan bukti, hoax dong, Bang? Yang bisa mengatakan hoax kan Mas Rory. Makanya saya bertanya, hoax bukan, Bang? Saya ingin menjelaskan dua hal. Karena pertama klaim mengenai kebocoran 500 dan kemudian menjadi 1.113. Pertama mengenai 500. Itu kan bicara tentang APBN waktu itu. Karena kita harus bicara yang dimaksud kebocoran ini adalah yang dibocorkan, apakah ini persepsi? Ini yang harus kita perkuat dulu. Karena begini, selama ini APBN berjalan dengan sangat baik. Tadi Pak Sumiran menyatakan bahwa ada bagian yang ditransfer belanja pemerintah pusat, kemudian ditransfer daerah. Pusat pun ada dua, kemudian transfer daerah, kemudian ada DAU, DAK, dan sebagainya. Nah, ini kan sudah menjadi bagian porsi dalam struktur APBN. Nah,
500 triliun, saya mau bicara 500 triliun. 500 triliun ini kan proyek berjalan. Proyek pemerintah pusat berjalan, proyek pemerintah daerah berjalan. Kalau kemudian dipersepsikan bocor, itu kan harusnya persepsinya mereka bocor. Berarti kalau itu dibocorkan, berarti kan sistemik. Proyek nggak jalan, proyek mangkrak, tidak ada kemudian kenaikan kesejahteraan masyarakat, pengangguran banyak, kemudian tidak ada jalan tol yang selesai dan sebagainya. Kalau itu sistemik persepsi dibocorkan, tapi buktinya proyek berjalan semua. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan. Tapi ada fakta, Bang Misbahkun, terkait dengan misalnya korupsi anggaran atau korupsi infrastruktur strategis. Kalau itu kemudian proyeknya jalan, dengan dana yang begitu besar, ada oknum ingin memanfaatkan, silakan penegak hukum bekerja. Ini bukan kebocoran. Bukan kebocoran, tapi di mana-mana oknum kemudian melihat anggaran yang besar tertarik untuk kemudian memanfaatkan, mengambil manfaat pribadi di mana-mana. Lah, buktinya KPK bekerja, polisi ada satgas saber pungli dan sebagainya. Itu kan menunjukkan pemerintah bersungguh-sungguh dan serius. Lah, proyek berjalan. Lah, ingat, pemerintah untuk mengatasi kebocoran bikin e-budgeting, e-procurement, e-katalog. Ini artinya kalau misalnya kebocoran dari korupsi sudah dilakukan tindakan preventif dengan untuk itu semua. Digitalisasi kemudian itu. Kalau ada oknum yang memanfaatkan, itu kan siapa yang bisa mengontrol oknum? Nah, inilah. Ini yang bisa mengontrol oknum siapa? Jadi kemudian saya ingin menanggapi yang kemudian yang kedua, soal kebocoran 1113. 1113 ini kan potensi kenaikan penerimaan pajak yang tidak tercapai. Sama kemudian kita ibaratkan begini, seorang manajer penjualan kemudian ditargetkan menjual senilai 500 miliar kendaraan bermotor. Misalnya ini salah satu merek terkenal. Kemudian dia cuma mencapai sekitar 300 miliar karena kondisi yang tidak bagus, tidak didukung oleh. Terus apakah kemudian yang 200 miliar itu dianggap sebagai kerugian perusahaan? Tidak, potensial. Anda tidak bisa mengatakan potensial revenue yang tidak tercapai itu sebagai sebuah kerugian yang indikatif. Nggak bisa. Ini kalau menurut saya menyatakan sesat pikir inilah yang harus dibantah. Sesat pikir. Dan ini melebihi apa? Cara mereka membangun demagogi tentang kerugian, kebocoran dan sebagainya ini menyesatkan pikir rakyat Indonesia dan ini harus diklarifikasi sejak awal. Saya sekarang akan menyapa Mas Derajat Wibowo yang merupakan Dewan Pakar dari BPN Prabowo Sandi melalui sambungan telepon. Mas Derajat, selamat malam Mas. Selamat malam Mas Rory. Tadi Mas Derajat ini klaim. Bagaimana Mas? Betul Mas. Ini ada Misbahkun. Ya, ada Mas Misbahkun, ada Bang Misbahkun di sini. ini saya ingin mengkonfirmasi, betulkah yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Haryadin Mahardika yang sebenarnya kami minta kedatangannya di studio Metro TV, namun tidak ada konfirmasi lebih lanjut begitu dari yang bersangkutan. Ini merupakan sesat pikir, Mas Derajat. Sesat pikir. Gini, kalau yang disampaikan siapa tadi Haryadi saya nggak tahu ya. Saya tahu yang disampaikan Mas Purwo aja. Jadi beliau mengatakan ada kebocoran 25% ya. Dan itu taksiran Mas Bowo. Jadi taksiran terhadap sesuatu perbuatan yang merugikan negara yang kita nggak tahu pasti berapa besarnya, berapa size-nya, tapi kita hanya tahu puncak gunung es-nya. Ya. Kalau ini taksiran, Mas Derajat, artinya dasar untuk membuat taksiran ini juga tidak jelas? Jadi saya mengingatkan ke pertemuan antara KPK dengan One Team Press. Saya harus cek, kalau nggak salah tanggal 3 April ya tahun 2017. Di situ Ketua One Team Press setelah pertemuan tersebut mengatakan kebocoran keuangan negara, ya walaupun dia sebut di daerah, itu antara 20-40% kalau nggak salah. Tapi angka tertingginya 40, angka bawahnya saya lupa. Ya. Ketua One Team Press mengatakan itu. Kemudian KPK Pak Alexander Marwata mengatakan ya itu berdasarkan dari perhitungan analisis KPK ya, saya lupa bahasa persisnya, tapi Pak Alexander Marwata menyebutkan contohnya untuk iktp aja, kata beliau nih bukan kata saya, itu 50% kebocorannya. Jadi maksudnya ya pihak luar itu kan tidak punya kewenangan untuk membongkar dunia gelap ini, ya dunia KKN,
yang ada di banyak lini, ya. KPK punya kewenangan dan KPK mengatakan seperti itu. Jadi yang disampaikan Mas Prabowo, ya. Mohon maaf, tadi Pak Misbakun sudah mengatakan bahwa korupsi itu ya dilakukan oleh oknum, bisa kapan saja, bisa di bawah pemerintahan siapa saja. Maka dari itu KPK bergerak. Ini makanya kalau misalnya kebocoran dianggap disamakan dengan korupsi oleh oknum, ini adalah sesat pikir begitu. Nah, saya ingin ada argumentasi, apakah betul itu sesat pikir dikarenakan tidak dilandasi oleh bukti dan juga data yang sahih klaim tersebut. Iya, kalau diklaim tidak ada data yang sahih, pasalnya KPK mengatakan seperti itu dan Ketua One Team Press mengatakan seperti itu. Dan itu bisa di Google, bisa dibuka. Jadi apa yang disampaikan Mas Bowo itu adalah di dalam selang yang disampaikan oleh Ketua One Team Press yang notabene adalah pihak yang berada di dalam istana, ya. One Team Press itu kan ada di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebentar Mas Derajat, mohon ditahan terlebih dahulu. Kita coba satu persatu, Bang Misbakun coba kita tanggapi terlebih dahulu bahwa itu. Silakan. Oh, silahkan. Yang kedua itu yang saya pahami, Mas Prabowo itu tidak menuding Pak Jokowi atau siapapun sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap masalah ini. Mas Prabowo hanya mengatakan kita punya potensi karena ada kebocoran. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau teman-teman dari pihak pemerintah kemudian seperti merasa begitu, ya nggak usah terlalu baper lah. Ini kan persoalan yang kita hadapi bersama, yang harus kita selesaikan bersama gitu loh. Jadi saya yakin nggak akan baper lah dia. Baik, Bang Misbakun tanggapannya. Ini tadi soal bahwa yang dijadikan narasumbernya itu adalah KPK. Saya ingin menyampaikan, kalau kita bicara secara definitif misalnya 40%, 20%, kemudian adalah range-nya 20-40%. Ini salah satu contoh saya ingin menyampaikan soal bagaimana KPK membuat analisis hanya berdasarkan satu kasus. Waktu dia menangkap operasi tangkap tangan di salah satu kabupaten di Madura soal dana desa. Kemudian ditemukan uang 100 juta. Tiba-tiba KPK mengatakan potensi kerugian dana desa 7,1 triliun. Hanya karena apa? Kalau satu desa dipungut 100 juta, dana desanya dipotong 100 juta, kali 71.000 seluruh desa di Indonesia, maka 7,1. Apakah ini bisa dijadikan sumber dan patokan? Ya nggak bisa. KPK kapan-kapan bisa mengeluarkan statement itu sebagai sebuah pernyataan untuk sebagai early warning system. Jangan kemudian dilakukan korupsi, iya. Tapi ternyata yang disampaikan oleh Mas Derajat ada dasarnya loh. Ini pernyataan KPK, pernyataan Ketua One Team Press. Iya, lah ini saya sebagai contoh untuk sebagai pembanding. Apakah kemudian kalau yang ngomong KPK itu selalu kredibel? KPK soal senturi aja nggak jalan sampai sekarang kok. Jangan menganggap KPK ini maha benar dengan segala firmannya. Itu. Oke, ini artinya saya bilang. Ini artinya kutipan dari apa yang disampaikan oleh tadi KPK dengan Ketua One Team Press itu juga belum tentu ada benarnya. Belum tentu. Kalau kita bicara bahwa itu ada kebocoran, iya. Tapi saya ingin memastikan bahwa Pak Jokowi ini bersungguh-sungguh mencegah terjadinya sebuah kebocoran di dalam sistem apapun. Oke. Karena apa? BPK bekerja, BPKP bekerja, bahkan BPKP itu dapat tugas memonitoring pencairan anggaran. Mana yang harus dicairkan, mana yang tidak. Berdasarkan pelaksanaan proyek per proyek, pelaksanaan termin per termin. Itu artinya pemerintah bersungguh-sungguh. Oke, nanti kita akan lanjutkan, Bang Misbakun. Ada ijen daerah, kita harus ada ijen di kementerian dan lembaga. Mas Derajat, nanti saya minta tanggapannya. Kemudian Pak Wijanto saya juga minta tanggapannya. Ini terkait dengan Pak Jikan juga mengatakan kebocoran itu ada, tapi oleh oknum dan tidak sampai ke 25%, tapi 7% sampai maksimal 15% dari nilai proyek. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali menyapa Mas Derajat. Mas Derajat, tadi Bang Misbakun mengatakan apa yang disampaikan KPK itu tidak selamanya benar dan itu bukan merupakan firman Tuhan begitu. Saya ingin sekarang bertanya, dengan klaim 500 triliun dan juga klaim dari Pak Haryadin yang mengatakan 1.113 triliun, ini bocornya sebenarnya di bagian mana dari APBN?
Gini, kalau saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh siapa tadi, Pak Aryadi atau siapa sih? Pak Aryadin, ya. Tim ekonomi BPN. Saya lebih dalam posisi menjelaskan apa yang disampaikan oleh Mas Prabowo ya. Jadi apakah KPK selalu benar ya? Di dunia ini nggak ada satu manusia pun lah yang selalu benar ya. Tapi kalau TKN atau Mas Misbahun atau siapa saja nggak percaya KPK, ya saya BPN kita masih percaya KPK lah. Jadi silakan saja itu masalah kepercayaan. Walaupun bukan berarti tidak kritis terhadap KPK. Kita tetap kritis, tapi kita masih percaya pada KPK ya. Nah ini saya bacakan di bagian mana Mas kemudian? Ya itu namanya kan dunia hitam ya. Jadi kalau dunia hitam kita kan kejahatan itu kan kita nggak bisa tahu rincinya, tapi yang jelas di sisi penerimaan negara ada kebocoran, di sisi belanja negara ada kebocoran ya. Contohnya salah satu bupati yang baru ditangkap saja ya, bupati mana tuh ya? Halo, Kota Waringin Timur ya. Kota Waringin Timur ya. Nggak usah saya sebutkan partainya lah. Bupati tersebut itu KPK mengatakan indikasi kebocorannya kerugian negaranya sampai 5 triliun. Itu 5 triliun itu kan artinya potensi yang seharusnya bisa masuk ke negara tapi tidak masuk karena ada korupsi di dalam perizinan, walaupun dia mungkin terima suapnya beberapa miliar ya. Tapi potensi kerugiannya kan besar, itu dari sisi penerimaan. Satu bupati aja sudah sedemikian besar ya. Jadi kemudian dari sisi belanja negara ya kita tapi apakah kemudian potensi ini serta-merta bisa ditranslasikan menjadi kerugian, Mas Derajat? Karena tadi berdasarkan ilustrasi, kalau misalnya dari Bang Misbahun, orang jual mobil 500M, kemudian yang laku 300M, 200 tidak bisa disampaikan sebagai potensi kerugian begitu? Beda antara target pemasaran atau target penerimaan dengan realisasi. Ya, melesetnya target dengan potensi kerugian itu beda. Jadi kalau saya mengibaratkan pakai contohnya Mas Bakun tadi ya, itu kan tadi Mas Bakun kan mencontohkan targetnya katakanlah jual 5 mobil tapi dapat 1 mobil, yang 4 apakah itu kerugian gitu. Yang terjadi bukan target 5 jualnya 1, tapi target 5 dan dia pada faktanya bisa jual 2, tapi dia kong-kali-kong supaya dia cuma bisa jual 1. Sehingga ada kerugian di situ. Nah, jadi ini seperti ada toko di dalam toko lah, Pak Wijayanto, saya minta sekarang pendapatnya Pak Wijayanto, Mas Derajat, coba setujukah Anda dengan yang disampaikan oleh Mas Derajat? Kita kan diskusi dan mencoba menginterpretasikan apa kata teman-teman di One Team Press, kemudian apa kata teman-teman KPK, gitu ya. Saya pikir hanya valid jika kita tanya langsung kepada mereka, apakah yang dimaksud adalah ada kebocoran anggaran negara sebesar 25%. Secara pribadi saya tidak melihat itu yang mereka maksud. Tapi memang kita harus merekonfirm langsung kepada yang memberikan statement. Sebelum itu ya kita sifatnya menduga-menduga saja. Kemudian yang kedua, sekarang ini era transparansi gitu ya. Kita kembali ke angka 500 triliun. Ada PPATK, transfer antar bank berapapun nilainya bisa dilacak. Kemudian ada KPK yang dia melakukan wire taping. Apakah Anda teryakinkan dengan apa yang disampaikan Mas Derajat terkait dengan bukti-bukti itu adalah perkiraan sampai dengan 500 triliun? Anda yakin tidak dengan Saya tidak yakin, karena di era yang transparan seperti sekarang ini, kalau ada uang sebesar 50 triliun ditilep, itu pasti ketahuan. Ini era transparansi. Iya. Ada PPATK yang secara detail ya, dia memonitor akun masing-masing orang. Dan kalau memang ada transaksi sebesar itu, dalam bentuk apa? Mau di laundry-nya di mana? Mas Derajat, mohon tanggapannya, ini kalau misalnya 500 triliun ditilep begitu akan ketahuan dengan mudahnya dikarenakan semua informasi akan terlacak, Mas. Jadi klaim Anda nampaknya menurut Pak Wijayanto nggak masuk akal tuh.
Ya kalau yang menilai satu orang Derajat atau Misbahkun saja nggak masuk akal ya. Tapi ini kan tapi ini kan apa namanya seperti yang saya sampaikan itu kan ada di semua lini. Ada di lini apa namanya di lini penerimaan negara, belanja negara, ada di lini perizinan, bahkan di pembiayaan pun itu negara menjual obligasi yang terlalu mahal gitu loh. Jadi kita jangan terikat seolah-olah APBN sekian ribu triliun, 500 triliun hilang gitu. Enggak, itu narasi yang salah. Justru saya sangat kasihan ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa itu bikin resah apa segala macam. Lah ini timnya Pak Jokowi apa nggak memberitahu sih kepada Pak Jokowi tentang pertemuan One Team Press itu kemudian ya. Dengan KPK saya bacakan ya. Deh, statementnya KPK. Mohon ditahan terlebih dahulu Mas Derajat. Bisa saya kita coba statementnya KPK. Ya. Baik, Ini Bang statementnya Misbahkun. Pak Alex ya. Sebentar Mas Derajat. Oke. Sebentar, kalau misalnya terkait statement dari KPK sebentar, saya ingin Mas Misbahkun menanggapi terlebih dahulu. Diskusi kita ini kan kebocoran APBN. APBN itu ada strukturnya, kemudian ada angka-angka yang diakumulasikan di sana. Berapa target penerimaan pajak, perpajakannya berapa, hibah berapa, penerimaan negara bukan pajak berapa. Nah, itu jelas. Diskusi awal tentang Pak Prabowo berbicara itu adalah kebocoran APBN. Kemudian karena narasi kemudian menjadi dangkal, tidak bisa dibuktikan secara detail, breakdown-nya tidak ada, akhirnya menyebar menjadi potensi. Nah, kalau kita bicara potensi, strukturnya belum di APBN. Baik, mohon ditahan lebih dahulu, Bang. Bukan di APBN. Kita harus break sama terlebih tadi dahulu. misalnya proyek-proyek yang ada di sana, pembiayaan, semuanya tidak Bang dalam Misbahkun, struktur kita itu. harus break terlebih dahulu. Kami akan kembali lanjutkan analisa dari Bang Misbahkun untuk membantah apa yang disampaikan Mas Derajat tadi sesaat lagi. Bang Misbahkun, saya ingin Anda menanggapi terkait apa yang disampaikan Mas Derajat bahwa ini potensi kebocoran anggaran ada di semua lini, mulai dari penerimaan, penggelembungan atau markup proyek. Ya, saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa APBN itu ada strukturnya. Ini kalau kemudian bicaranya melebar ke potensi, kemudian pelaksanaan proyek dan sebagainya. Kalau pelaksanaan proyek ada oknum yang itu silakan ditangkap. KPK kan bekerja, banyak OTT dilakukan. Satgas Saber Punglinya polisi bekerja di dalam pelayanan masyarakat dan sebagainya. Kalau kemudian dilebarkan menjadi potensi, kemudian dari tadi mulai bicara soal yield bunga yang tinggi itu adalah potensi kerugian negara. Akhirnya saya akan mengatakan bahwa ini yang terjadi yang saat ini adalah BPN ini berusaha mencari pembenaran terhadap kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Pak Prabowo soal kebocoran APBN 500 triliun itu. Sehingga kemudian narasinya menjadi melebar kemana-mana. Ini mencari pembenaran artinya yang disampaikan Pak Prabowo tidak benar dong? Tidak benar. Tidak benar. Akhirnya mereka melakukan sebuah demagogi yang menyesatkan, akhirnya melebar kemana-mana. Potensi penerimaan pajak itu. Kalau coba pajak itu kalau orang tidak untung tidak mungkin dia tidak bayar pajak. Kemudian situasi orang bayar pajak itu kan sudah jelas. Ada tax amnesty dan sebagainya. Dia tidak diperiksa dan sebagainya. Jadi tidak mungkin misalnya ada kong kali kong dianggap sebagai kerugian. Tidak bisa. Salah satu klaim dari teman-teman BPN adalah tax ratio yang turun itu sebagai salah satu indikator kebocoran. Gini, tax ratio itu tidak pernah ditargetkan oleh pemerintah. Yang ditargetkan pada bersama dengan APBN itu adalah jumlah target penerimaan pajak. Dengan segala kondisinya, kalau pertumbuhannya segini, akan sebesar ini, biayanya segini dan sebagainya. Itu ya. Tapi kalau tax ratio itu dijadikan indikasi kebocoran dimanapun di dunia tidak ada. Tidak manapun tidak ada. Baru saya menemukan di bahan kampanye sekarang. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sudah benar. Bahwa pemerintah tidak mungkin membiarkan kebocoran. Bahkan pemerintah melakukan upaya yang memadai. Ada e-procurement seperti yang saya tadi. Lah, ini sampai MLA pun dibuat oleh pemerintahan Pak Jokowi untuk membuat apa? Orang yang punya nafsu untuk melakukan korupsi itu tidak nyaman. MLA dengan Swiss ya. Mas Derajat, ini dikatakan bahwa apa yang Anda sampaikan dan juga teman-teman BPN sampaikan adalah pembenaran dari apa yang disampaikan Pak Prabowo yang itu merupakan sebuah kesalahan menurut Mas Misbahkun. Kalau saya merasa tim sesnya Pak Jokowi ini sedang menjerumuskan Pak Jokowi gitu untuk berbuat pernyataan-pernyataan blunder gitu.
Faktanya kebocoran dikatakan itu melakukan pembenaran, ini TKN dikatakan menjerumuskan Pak Jokowi begitu. Silakan Mas, lanjutkan Mas. Kita ini tidak punya wajah untuk jadi seorang penjerumus. Itu, tidak punya wajah jadi seorang penjerumus katanya Mas Derajat. Bukan Mas Misbahkun. Kalau Mas Misbahkun dia akan ngomong apa adanya. Cuman persoalannya ini kan apa namanya, yang disampaikan Mas Prabowo itu kan KPK juga pernah mengatakan ya, kemudian yang kita lihat itu adalah puncak gunung es gitu ya, dan saya rasa Mas Bakun kan juga pernah dipajak. Itu kan banyak oknum-oknum pajak yang kaya rayanya nggak karu-karuan itu. Jadi kalau tax ratio itu apa namanya rendah, memang tax ratio atau penerimaan pajak yang tidak mencapai target itu tidak bisa kita anggap sebagai kebocoran. Ya, itu adalah gagal mencapai target. Tapi penyebab dia tidak tercapai target itu kan sebagian adalah karena KKN gitu loh. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya yang pengen Mas Prabowo itu pengen hal-hal ini ditutupi ya, ditutup maksudnya supaya kita punya anggaran yang cukup untuk melakukan berbagai perbaikan. Mas Derajat, saya harus jeda terlebih dahulu, tapi terima kasih telah bergabung bersama kami dan juga memberikan konfirmasi terkait dengan tudingan yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Mas, selamat malam. Nah, pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini dengan tanggapan dari netizen sesaat lagi. Kita sekarang ada di segmen di mana netizen bisa menyampaikan pendapatnya. Saya akan menyapa Pak Bahtiar yang merupakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP di Makassar. Pak Bahtiar, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Bahtiar, juga dikatakan ini seperti klaim dari Pak Prabowo bahwa ada kerugian. Potensi kerugian sampai dengan 500 triliun dan bahkan tim BPN mengatakan potensi kerugian 1.113 triliun dalam APBN kita. Ya, memang kalau kita bicara tentang kebocoran APBN, ini kan sebenarnya harus by data kan. Apalagi tadi saya menyimak debat antara kawan-kawan di Metro kan dengan Pak Derajat adalah tentang potensi. Nah, makanya kan kalau kita bicara potensi kan itu masih debatable. Nah, kalau seumpamanya kita bicara kebocoran APBN, itu kan ada beberapa pendekatan. Jadi yang pertama adalah pendekatan realisasi APBN kan. Nah ini kita bisa cross check data berapa realisasi APBN kita dari segi income tax dan maupun belanja. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa seharusnya tudingan itu didasari oleh data, apakah tadi yang disampaikan Mas Derajat tidak berdata? Iya, maksud saya kan begini. Maksud saya kan harusnya itu ada pendekatan-pendekatan kan. Yang pertama adalah realisasi APBN. Nah, sekarang dari segi struktur APBN kita, bocornya di mana gitu kan? Nah, berapa triliun yang base data seumpamanya kan? Kalau seumpamanya kita bicara tentang pendekatan bocornya APBN kita. Yang kedua masalah optimalisasi pajak. Yang ketiga adalah masalah itu tadi, masalah kebocoran dari segi sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus jelas pendekatannya. Nah, kan kalau kita bicara tentang kebocoran itu kan ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah bagaimana realisasi APBN kita. Nah, ini kan kita bisa lihat data kan, data realisasi APBN tahun dari tahun 2015 Jadi menurut sampai Anda, 2019, Mas Bahtiar, kan. bocor tidak anggaran kita, APBN 2018. kita? Nah, kalau menurut saya adalah ini perlu kajian yang mendalam. Kalau dari data yang kita buka kan seperti pendekatan realisasi APBN kan teks kita kan di 2018 itu income kan 102,5%. Nah, sedangkan realisasi belanja itu 99,22%. Nah, sekarang kalau semuanya dikatakan bocor, nah ini harus ditampilkan data supaya analisisnya lebih menarik kan seperti itu. Baik. Yang berikutnya adalah tadi tentang diskusinya tentang
tentang optimalisasi tax pajak dan lain sebagainya. Baik, dan kita belum mendapatkan data tersebut dari klaim Pak Prabowo. Terima kasih Pak Bahtiar telah bergabung bersama kami, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar, Sulawesi Selatan. Namun yang disampaikan ini beda klaim Pak Prabowo, beda pula tim BPN-nya, yang mengatakan bahwa ada 26 item potensi kebocoran, sehingga mencapai 1.113 triliun. 5 item terkait korupsi, 10 item potensi kehilangan penerimaan negara, kemudian 6 item potensi denda tidak tertagih, 4 item potensi pemborosan anggaran, 1 item potensi piutang pemerintah yang tidak tertagih. Ini kalau misalnya kita lihat item-item ini juga masuk akal begitu Pak Wijayanto? Ya, tetapi itu keluar dari statement awal adanya kebocoran APBN. Karena kita berbicara masalah potensi. Ini artinya potensi ini harus dipisahkan dari narasi potensi kebocoran. Iya, karena kalau kita berbicara potensi, batasnya adalah langit. Misalnya kalau semua bisa jadi potensi kebocoran. Misalnya begini, begitu. tax ratio di ASEAN ini rata-rata 16%. Nah, berarti sebenarnya kalau kita bekerja keras, kita bisa menyamai tax ratio negara-negara tetangga. Tapi kemudian apakah 5% dari GDP itu bisa dianggap sebagai potensi kebocoran? Jadi kalau menurut saya diskusi tentang potensi ini akan sangat tidak konkret. Karena tidak jelas batasnya. Baik, Pak JK pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kebocoran itu ada, tapi tidak sampai 25%, 7%, 10%, 15% dari orang yang atau oknum yang nakal mencuri uang rakyat, mengambil uang dari proyek pemerintah. Gitu. Artinya kebocoran artinya sebenarnya ada juga dong? Ya, di negara paling bersih di dunia, di New Zealand, Norwegia, itu kebocoran juga ada. Nah, Indonesia pasti juga ada. Nah, Pak JK sangat faktual karena buktinya di Sukamiskin itu juga ada 500-an koruptor yang ditangkap. Mereka kan pasti membocorkan uang negara. Tapi begini, kalau kita lihat kalkulasinya, Pak JK menyampaikan kebocorannya sekitar maksimal 10% dari nilai proyek. Kalau kita gunakan proyek pemerintah pusat sebagai acuan, maka ini sebenarnya hanya ekuivalen dengan 1% dari APBN. Hanya 1% dari APBN dikarenakan memang proyek pemerintah untuk infrastruktur sekitar 200 sekian triliun. Tidak sampai, ini berarti hanya jauh 10% dong dari... Jauh dari 25%. Hanya kira-kira 1-2% dari APBN. Kalau kita menggunakan angkanya Pak JK. APBN. Baik, kita harus sudah terlebih dahulu. Pak Misbakun, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Misalkan kembali ke Mas Misbakun, harus diakui terlalu banyak klaim. Kebocoran 500T, potensi kebocoran 1113T, kemudian menurut Pak Jokowi, Pak Prabowo pernah mengatakan di tahun 2014 ada kebocoran anggaran 7.200T. Dari perubahan-perubahan ini, 3 angka klaim ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Inkonsistensi dari timnya Pak Prabowo ini menunjukkan bahwa mereka gagal membangun narasi soal kebocoran. Gagal membangun narasi soal kebocoran. Dari kebocoran APBN menjadi kebocoran potensi, kemudian menjadi muter-muter di situ, dan semuanya diklaim seakan-akan ujungnya sebenarnya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi yang mempunyai prestasi luar biasa di dalam melakukan upaya pembangunan selama memerintah ini, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur, itu adalah pemerintahan yang penuh kebocoran. Itu gagal mereka bangun. Dan kita bisa menjelaskan dengan baik, dengan konkret kepada rakyat bahwa apa yang dikatakan sebagai kebocoran itu adalah sebuah narasi yang tidak konkret dan tidak jelas arah dan tujuannya. Kecuali apa? Menjadi sebuah narasi untuk mendiskreditkan pemerintahan Pak Jokowi, dan itu gagal saya katakan. Yakinkan kami Pak Wijayanto bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman BPN terkait dengan potensi kebocoran 1.113 triliun tidak benar. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ada perbaikan luar biasa dalam hal governance pemerintahan begitu ya. Dan perbaikan kualitas APBN, monitoring APBN itu dilakukan. Jadi ada perbaikan luar biasa. Kebocoran pasti tetap ada, tetapi kita harus yakini dan memang faktanya angkanya tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh... Tadi menurut Anda 1% ini artinya dari APBN? Kira-kira 1%, 2% itu taksiran yang cukup realistis menurut Tapi bukan berarti alasan kebocoran ini tidak bisa ditambal dan pemerintah harus take action untuk menambal itu. Berusaha keras, karena kebocoran seberapapun kecilnya ini adalah uang rakyat.
yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada rakyat. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Ini artinya Sama-sama. kebocoran 25%, potensi kebocoran 1.000 lebih triliun dijawab oleh Pak Wijayanto dan juga Pak Misbakun mengatakan bahwa kebocoran tetap ada, tapi maksimal 2% dari APBN. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Rode Asyari undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.